dan selamat datang di Star Achiever Class. Kami dari kelas 10B akan membahas tentang adat berladang suku Dayak Kantuk. Saya Setia Anggela. Dan saya Maria Fitri. Saya Justina Leni. Saya Levi. Saya Figur Haldi. Saya Munditus Aldus Kipi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Setia Anggela. Saya akan menceritakan sedikit tentang Dayak Kantuk. Dayak Kantuk merupakan salah satu dari 151 subsuku Dayak yang tercatat di Provinsi Kalimantan Barat. Tidak berbeda dari subsuku Dayak lainnya, mereka juga melakukan kegiatan berladang sebagai salah satu adat yang masih dijunjung tinggi hingga sampai sekarang. Adat berladang ini memiliki aturan dan larangan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Dayak Kantuk, salah satunya mengenai penentuan waktunya. Dayak Kantuk sebelum mengerjakan setiap kegiatan berladang selalu menerapkan berbagai pertanda yang kemudian dijadikannya sebagai pedoman untuk memulai suatu kegiatan berladang. Umumnya, tanda-tanda tersebut diperoleh dari posisi benda di langit seperti matahari dan bintang. Di sisi lain, mereka juga menerapkan rasi sebagai pedoman kedua untuk pertanda baik atau buruknya kegiatan yang sedang dilakukan. Rasi ini diperoleh dari mimpi, suara hewan, arah angin, dan sebagainya. Berikut tahap-tahap adat tradisi berladang suku Dayak Kantuk akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Levi. Saya akan membahas tentang mencari lahan atau manggul. Masyarakat suku Dayak seluruhnya menerapkan sistem berladang berpindah, pembukaan lahan baru untuk dijadikan lahan dapat disebabkan karena ladang sebelumnya telah digunakan hingga 2-3 kali panen, sehingga diperlukan lahan baru agar lahan sebelumnya dapat beristirahat dan mengembalikan unsur haranya. Selain itu, dapat juga karena ladang sebelumnya terserang hama dan tidak memungkinkan untuk ditanam kembali. Kegiatan mencari lahan untuk berladang oleh masyarakat Dayak Kantuk dikenal dengan sebutan manggul. Biasanya dilakukan pada bulan Mei atau Juni kalender Masehi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Fitri. Di sini saya akan menjelaskan adat dan tradisi menebas dan menebang dalam adat tradisi suku Dayak Kantuk. Yang pertama, menebah atau nebah. Kegiatan menebas atau nebah yaitu membersihkan semak belukar pada lahan yang telah dijadikan ladang. Tujuannya agar mematikan tanaman atau semak yang tumbuh di lahan tersebut dan untuk memudahkan proses penebangan pohon nantinya. Biasanya nebah dilakukan pada bulan Juni hingga bulan Juli. Yang kedua, menebang atau nebang. Menebang atau nebang artinya menebang perpohonan yang berada dalam lahan yang akan dijadikan ladang dengan memotong dahan dan ranting terlebih dahulu, lalu dilanjutkan hingga ke pohon besar. Dahan, ranting, dan pohon yang telah dipotong dan ditebang dibiarkan berjemur di matahari hingga mengering agar memudahkan proses pembakaran lahan. Penentuan tanggal menebang biasanya digabung dengan perkiraan tanggal menebas. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Figur Haldi ingin membahas tradisi membakar, menenun, dan menanam padi atau menugal. Membakar lahan atau membeli ialah membakar semak, dahan, ranting, batang, pohon, dan sebagainya yang dihasilkan dari kegiatan menebas dan menebang. Membakar lahan mempunyai manfaat yang amat besar. Salah satunya adalah menyuburkan tanaman padi yang akan ditanam. Sebab hasil pembakaran
nantinya akan menghasilkan abu yang berfungsi seperti pupuk. Menanam benih padi, menugal benih padi pada suku Dayak Kantuk disebut dengan menugal. Menugal adalah kegiatan menanam benih padi dengan memasukkannya ke dalam lubang tugal. Kegiatan ini dilakukan ialah selesai kegiatan membakar dan melaksanakan selalu dengan bergotong royong. Biasanya menugal dilakukan pada akhir bulan Agustus hingga bulan Oktober, namun umumnya dilakukan di bulan September. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Justina Leni. Di sini saya akan menjelaskan tradisi adat berladang, yaitu membersihkan rumput dan memanen padi. Yang pertama, membersihkan rumput. Kegiatan membersihkan rumput di ladang dikenal oleh Dayak Kantuk dengan sebutan merumput. Merumput ialah mencabut rumput liar karena dapat mengganggu kesuburan tanaman padi. Penentuan tanggal merumput sangat dipengaruhi oleh tanggal menanam, yaitu dilakukan ketika padi sudah berumur sekitar 2 hingga 4 tahun. Selanjutnya, memanen padi atau ngetau. Padi dapat dipanen ketika padi telah menguning. Waktu memanen padi atau ngetau bagi Dayak Kantuk ialah 6 bulan setelah penanaman padi. Umumnya dilakukan di bulan Januari. Kegiatan memanen dilakukan dengan bergotong royong sebagaimana saat menanam padi. Sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mundit Tusalus Kepin. Saya akan menjelaskan upacara Gawai dan Tahun Baru. Pelaksanaan adat Gawai dan Tahun Baru bagi masyarakat Dayak Kantuk tidaklah dilaksanakan pada saat pergantian tahun. Namun hal ini berkaitan dengan hari Gawai yang ditetapkan setiap tanggal 20 Mei. Ditetapkan pada tanggal 20 Mei sebab merupakan hari kebangkitan nasional dan bulan Mei juga merupakan bulan Gawai kebangkitan Dayak. Mereka menyebut adat ini dengan Makai Tahun. Maksudnya adalah pesta tutup tahun untuk mengucapkan rasa syukur atas keberhasilan panen serta memohon berkah untuk musim berladang selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.